perkara pahala puasa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menahan lapar, menahan haus, menahan seluruhnya, akan tapi kita tidak mendapatkan pahala. Ada 5 perkara yang membatalkan kita puasa dari pahala kita. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Orang yang bohong, Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan, walaupun kita puasa tidak ditulis puasa kita. Kita tidak mendapatkan pahala puasa kita ketika kita berbohong kepada makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau ingin menuntut ilmu, kemudian seorang ibu memberikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bekal perjalanan. Ketika memberikan bekal perjalanan, memberi suatu duit, yang duit itu hanyalah sedikit. Kemudian seorang ibu berwasiat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Ya waladi, la takdzib abadan haitsu makan." Wahai anakku, di mana engkau pun berada, dalam suatu apapun berada, engkau janganlah berbohong kepada siapapun. Kemudian ketika perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditahan oleh begal, perampok. Perampok ini mengambil duit. Ketika itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak yang diambil duitnya dari perampok tersebut. Kemudian ketika bajunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperiksa, seluruh badan tidak mendapatkan duit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian perampok ini bilang, "Oh, ini sepertinya ini anak tidak ada duitnya." Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir bilang, "Tidak, wahai perampok, aku mempunyai duit. Aku akan memberikan kepadamu ini duit." Heran seorang perampok. "Ente tahu nggak kalau anak tahu ente mempunyai duit, anak ambil." "Tapi anak tahu." "Kenapa engkau memberikan hal ini? Kenapa engkau memberi tahu kalau engkau ada duit?" "Karena umiku berpesan, ketika aku dalam kalangan apapun, dalam sesuatu apapun, dalam keadaan apapun, umiku berwasiat kepadaku supaya tidak berbohong." Maka dari situ perampok ini mendengar suara anak kecil tersebut. Yang anak kecil ketika dirampok jujur anak kecil dirampok bahwasanya dia mempunyai duit dan duit tersebut diberikan kepada perampok. Dalam hal ini perampok itu taubat, bahkan menjadi wali min auliyaillah, menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan menjadi murid emasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, namimah, adu domba kepada orang. Orang lagi baik, kita adu domba. Orang lagi akur-akur, kita adu domba. Kalian tahu, ketika kita mengadu domba orang, salatnya orang yang putus silaturahmi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatuhum la turfa'u fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakit wa akhwani mutasarriman. 2 orang tidak berkata, tidak mengobrol, tidak bercakap, tidak menyayangi saudaranya, itu seperti putus silaturahim. Ketika kita putus silaturahim, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima seluruh amal ibadah kita. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita seluruh kita lakukan, itu ketika kita putus silaturahim kepada saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sampai kita menyambungkan silaturahim lagi. Yang ketiga, yaminul kadzib. Janji palsu. Wallah ana melakukan ini. Demi Allah ana melakukan ini. Demi Allah ana melakukan ini. Buat apa demi Allah? Demi Allah. Walaupun kita jujur enggak usah pakai demi Allah. Walaupun kita jujur, apalagi bohong. Ketika kita mengucapkan demi Allah, arasy Allah bergetar. Kita mengucapkan demi Allah anak gini, demi Allah anak enggak melakukan ini, demi Allah. Ngapain demi Allah? Ini ketika kita melakukan hal ini di waktu puasa, pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ghibah. Mau ngomongin orang. Orang ngelakuin sesuatu kita omongin. Ente tahu enggak fulan bin fulan ngelakuin ini? Buat apa diomongin? Kita ngomongin fulan bin fulan tidak ada dapat faedahnya. Bahkan kita ketika mengomongin kejelekan orang, kita bakal suuzon terus kepada orang tersebut. Walaupun orang tersebut sudah taubat. Masalah, misalkan ada orang maling. Kita omong, ente tahu nggak? Oh, ini fulan bin fulan tukang maling nih. Ketika fulan bin fulan sudah taubat, kita masih di otak kita ini orang pernah maling. Walaupun ini orang sudah taubat, dengan bersungguh-sungguh, ketika kita telah mendengar kejelekan fulan tersebut, kita akan turun. Husnuzon kita turun menjadi suuzon kepada orang tersebut. Ini kepada orang biasa. Bagaimana ketika kita mengejek ulama, ngomongin ulama, fa'annal lahmal ulama masmumah. Maka sesungguhnya daging-daging ulama racun. Apa artinya racun? Ketika kita makan racun, kita mati. Mati tidak ketika kita makan racun? Akan tapi ketika kita makan racun ulama, hati kita yang mati. Fa'innal abada abdan indallah al-qalbu ghasi. Sesungguhnya hamba yang paling jauh dari Allah itu adalah hati yang kotor.
Hati yang hina, hati yang keji itu adalah hamba yang paling jauh kepada Allah. Kita di bulan pendekatan kepada Allah, di syahr qurub ilallah, kita jauh kepada Allah. Kita ngomongin ulama. Imam Syafi'i berkata, laula ulama aulia Allah falaysa lillahi waliyan. Andai saja ulama ini bukan wali-walinya Allah, maka di sisi Allah tidak ada wali. Maka kita rangkum, kita mengambil kesimpulan dari kata-kata Imam Syafi'i, walau kana laisa lillahi waliyan, law kana ulama laisa min awliya, law kana ulama laisa min awliya fa laisa lillahi waliyan. Andai saja ulama itu bukan wali-walinya Allah, maka di sisi Allah tidak ada wali. Berarti ulama ini wali-walinya Allah. Orang-orang yang dai, orang-orang mengajar kita itu wali-walinya Allah. Dan ketika orang mengejek walinya Allah, menggibah walinya Allah, mencaci walinya Allah, Allah berkata dalam hadis qudsinya, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka aku telah izinkan berperang denganku. Siapa yang bisa berperang dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun senjata kita canggih, walaupun senjata kita banyak, walaupun anggota kita banyak, ribuan tentara, ratusan tentara, jutaan tentara, kita melawan Allah tidak bisa sama sekali. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menaungi kita dengan awannya, Allah yang memberi makan kita dengan rezekinya, Allah yang telah menaungi kita dengan tanahnya. Jika bukan karena Allah, tidak ada kita di dunia ini. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Andai saja kita menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan terhitung. Ini nikmah, bukan dijamak. Nikmah, satu nikmat Allah itu kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari berapa kali kita kedip mata? Berapa kali kita bernapas? Banyak orang yang tidak bisa bernapas dengan oksigen, itu bayar berjuta-juta. Dalam satu detiknya, dalam satu jamnya bayar berjuta-juta, puluhan juta, miliaran juta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kesehatan. Yang mana kelima adalah nazar bi syahwah. Kita memandang orang dengan syahwat. Di bulan Ramadan mandang orang dengan syahwat. Di bulan Ramadan mandang orang dengan hina. Di bulan Ramadan mandang orang dengan higir. Kita memandang orang, jangan sampai suudzon kepada orang. Khoslatan la fawqahuma syai', husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu. Jadi perkara ini ada paling tinggi, paling martabatnya paling agung di sisi Allah, husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada makhluk-makhluknya Allah, itu kita tidak rugi. Kita suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluknya, itu kita rugi walaupun benar. Khoslatan la tahtuhuma syai', suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Ada dua perkara tidak ada di bawahnya sesuatu yang lain, yaitu suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada makhluknya Allah. Walaupun kita benar, kita rugi. Kalau kita bohong, kita fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita fitnah orang tersebut, itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang mana kita di bulan Ramadan, ini waktunya tobat kepada kita. Waktunya tobat, ini bulan tobat untuk kita. Ya ashi hadza waqt li taubatik ya al-ashi idza batatub. Wahai orang-orang yang bermaksiat, ini waktu tobatmu. Wahai orang-orang bermaksiat, jika kita ingin bertobat. Jika kita tidak ingin bertobat di bulan Ramadan, kapan lagi kita ingin bertobat? Yang mana di bulan Ramadan kita sholat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sholat sunnah itu seperti kita sholat wajib. Bagaimana sholat wajibnya kita? Kita selawat atas Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berselawat atas kita 10 kali. Maka bagaimana ketika kita berselawat atas Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika kita melakukan selalu sesuatu ibadah di bulan Ramadan, itu lebih banyak dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan itu ijtihadnya bersungguh-sungguh, tidak seperti selain bulan Ramadan. Dan Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari akhir Ramadan itu berijtihadnya lebih sungguh-sungguh daripada Ramadan-Ramadan yang lain. Kita di bulan Ramadan kita dalam keadaan lalai. Kita di bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Tarim Hadramaut, ulama-ulama menangis. Tahu menangis kenapa? Karena dalam satu detiknya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, di mana detik ini, di hari ini, jam ini engkau memikirkan siapa? Kita di berhari-hari kita, minggu-minggunya kita, bulan-bulannya kita, tahunnya kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita makan karena Allah.
Kita melakukan suatu karena Allah. Kita berkumpul di majelis ini karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah sombong kepada orang, ana udah hadir majelis, ana udah hadir gini. Itu semua karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan hal-hal sesuatu tersebut karena semuanya sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong kepada orang, ana udah jadi ustaz. Ente enggak usah sombong, ustaz juga di atas ustaz ada lagi. Sayyidina Ali bilang apa? Man alamani harfan fasirtu lahu abdan. Barang siapa orang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku atasnya hamba. Sayyidina Ali, pintunya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, dan Ali pintunya. Semua sesuatu harus lewat pintu. Semua sesuatu harus lewat pintu. Kita masuk dalam masjid ada pintunya. Masuk dalam mobil ada pintunya. Begitu juga kita masuk ilmu ada pintunya. Dan pintu kita guru-guru kita. Hormatin kepada guru-guru kita. Jangan ketika guru kita memerintahkan kita tidak mau. Imtithal amr syekh khair min sulukil adab. Ketika kita melakukan sesuatu perintah dari guru-guru kita, itu orang-orang yang kebanyakan sekarang menjadi dai-dai besar, ulama-ulama besar karena mereka cinta kepada gurunya lebih dari yang lain. Mereka memandang gurunya itu agung. Memandang gurunya mulia. Mulia di sisi Allah, bukan orang yang pintar. Banyak orang pintar sekarang menjadi jualan-jualan. Banyak orang pintar sekarang menjadi pengangguran. Akan tapi ketika kita cinta kepada syekh, kita mempunyai mahabbah gawiyah, cinta yang kuat kepada syekh, itu bakal menjadi sirnya kita, rahasianya kita, dunia maupun akhiratnya kita. Sya'am abau, mau tidak mau kita akan mendapatkan rahasia dari syekh tersebut. Diceritakan ada satu kelompok yang gurunya ini lebih cinta kepada murid tersebut dibanding murid yang lain. Murid yang lain heran, ya guru, kenapa engkau bisa cinta kepada fulan lebih cinta daripada kami? Gurunya diam. Kemudian setiap murid itu dikasih ayam. Satu murid dikasih ayam, kasih ayam. Kemudian gurunya bilang, engkau potong ayam tersebut di mana semua orang tidak ada melihat kecuali kamu. Engkau potong ayam tersebut di tempat rahasia yang semua orang, semua makhluk, semua sesuatu tidak melihat kecuali engkau. Kemudian santri-santri yang lain ada yang motong di kamar mandi, ada yang motong di kamarnya, ada yang motong di rumahnya, ada yang motong di hutan, ada yang motong di sekian tempat. Kecuali satu, yang dicintain syekh ini belum motong ayamnya. Semuanya udah motong ayamnya kecuali yang dicintai sama syekh. Kemudian ketika dikumpulkan oleh syekh, apakah engkau semua telah melakukan apa yang aku perintahkan? Sudah ya syekh, semuanya dengan kebanggaannya. Sudah ya syekh. Kecuali satu orang. Yang syekh cintain ini belum memotong ayamnya. Kemudian yang lain bilang, ditanya sama syekh, ente potong di mana? Ana potong di kamar syekh. Oh, ente potong di mana? Ya, ana potong di hutan ya syekh. Ente potong di mana? Ana potong di kamar mandi. Gini. Semuanya ditanya kecuali satu orang tersebut. Ketika satu orang terakhir ini ditanya, ente potong di mana? Ya syekh, aku tidak bisa memotong karena Allah Maha melihat. Karena ketika aku pindah ke kamar, Allah melihat. Aku pindah ke masjid, Allah melihat. Aku pindah ke jalanan, Allah melihat. Walaupun aku pindah ke tempat terpencil pun Allah Maha melihat. Allah An-Nazir. Allah yang Maha melihat. Jadi ketika kita ingin maksiat, takut karena Allah Maha melihat. Anta budallah ka'annaka tarak fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana engkau melihat Allah. Jika kita tidak bisa memandangkan, jika kita tidak bisa membayangkan kita melihat Allah, maka bahwasanya Allah Maha melihat kepada kita. Kita beribadah susah kita membayangkan jika kita melihat Allah. Maka pasti Allah melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Yang mana di bulan Ramadan, di awal Ramadan, itu pandangan rahmatnya Allah turun. Jika satu orang telah dipandang rahmatnya Allah, lam yu'adzibuhu abada. Tidak akan diazab selama-lamanya. Di dunia maupun di akhirat itu tidak akan diazab. Kita di bulan ini, di bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya Quran. Perbanyaklah baca Quran. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, La gulu alif lam mim harfan, bal alifu harf, wal lam harf, wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bahwasanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu hurufnya itu ada 10 kebaikan. Itu di selain bulan Ramadan. Maka bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Syekh Abdurrahman Segaf di Tarim Hadramaut, beliau setiap harinya menghatamkan 8 Al-Quran dalam satu hari. 8 khotamat dalam satu hari.
4 di pagi hari dan malam, dan 4 di malam hari. Ini Syekh Abdurrahman Segaf. Jika kita tidak bisa mengikuti Syekh Abdurrahman Segaf, maka kita sedikit-sedikit kita baca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ketika kita mengikuti orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh. Kita bilang kita cinta kepada Nabi, cinta Rasul, tapi kita tidak melakukan perintahnya, kadzab, bohong. Orang sekarang bilang cinta Nabi, tapi Nabi bilang sholawat atasnya, Nabi bilang jangan ngatain orang, Nabi bilang sabar, diejek sedikit marah, dicaci sedikit marah. Imam Syafi'i bilang Allah aja dibilang punya anak, Allah diejek dengan orang-orang kafir dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, kata Imam Syafi'i siapa saya? Kita di dunia itu tidak bebas dengan cacian dan makin pasti. Nabi Muhammad yang akhlaknya paling baik, yang tidak ada aib sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, tidak mempunyai dosa sama sekali, maksum, terjaga daripada segala dosa, dosa kecil maupun dosa besar, dosa sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang mutamid, dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, itu Rasulullah tidak melakukan sama sekali. Itu masih dicaci oleh orang-orang. Orang-orang tahu Rasulullah ini benar, Rasulullah al-amin, sidik, orang yang terpercaya. Tapi orang-orang kafir pada gengsi kepada Rasulullah, maka dari situ Rasulullah dihejek tukang sihir. Rasulullah yang akhlaknya paling baik dihejek, apalagi kita. Aib kita banyak, kesalahan kita banyak. Kita dikit-dikit orang salah sedikit kita ejek. Orang salah sedikit kita omongin kejelekan orang. Yang beginilah orang-orang yang bilang cinta Nabi tapi tidak dilakukan hal-hal yang Nabi Muhammad perintahkan. Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita melakukan sesuatu menghayalkan Rasulullah SAW. Rasulullah cara makannya gini, kita ikutin. Ketika kita tidak bisa menghayalkan makannya Rasulullah, kita menghayalkan makannya guru-guru kita. Karena guru-guru kita mengikuti Rasulullah SAW, bersanad dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Jika kita tidak bisa mengikuti Rasulullah, kita mengikuti guru-guru kita. Cara makannya, cara jalannya, cara pakai bajunya. Ini baju Allah ridho apa enggak? Kita di bulan Ramadan pakai baju yang naudzubillah min dzalik. Ketika kita di bulan Ramadan maupun selain di bulan Ramadan kita baju, kita ketika memakai baju kita berpikir, apakah Rasulullah ridho anak pakai baju ini? Apakah guru ridho anak memakai baju ini? Apakah Allah ridho anak memakai baju ini? Ketika kita mendapatkan ridho Allah, insya Allah futuh datang. Mau tidak mau futuh akan datang. Walaupun kita tidak bisa, kita tidak pintar, akan tapi orang-orang yang cinta kepada Syekh itu akan lebih mulia daripada orang-orang yang pintar. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya latif lam yazal utufina fi manazal. Innaka latiful lam tazal utufina wal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang menghendaki kitab Sholahul Usrah yang selama Ramadan insyaallah akan kita bahas, ini ada di Al-Ustaz Abdul Aziz. Itu kam 20. Itu 20.000 rupiah. Ini Bang Abdul Hafid 1 2 3. Jadi wahid 20 60 jadi 60. Mana ini Sultan Sentuh. Jadi 80 diingatin. Pembahasan kita Sholahul Usrah wa Daurul Abawaini fi Tarbiyah. Tadi kita sudah mendengarkan nasihat dari alhamdulillah anak saya yang baru pulang dari Tarim Hadramaut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan santri yang saleh insyaallah, berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baru beberapa hari yang lalu anak saya Umar dan anak saya Muhammad Ghazali ini insyaallah pulang dan berlibur di Indonesia insyaallah. Untuk waladi Umar udah jalan 5 tahun di Tarim Hadramaut, dan adiknya ini Muhammad Ghazali ikut pulang untuk istirahat, untuk untuk libur. Kita mulai
Kita dalam halaman yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, wassalatu wassalamu ala nibrasil huda wa kanzil ghina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumi hadihi wa tarjumani amrihi wa nahyi. Ini kitab Salahul Usra, berbicara tentang kebaikan rumah tangga. Wa daurul abawaini fit tarbiyati, dan peranan kedua orang tua dalam pendidikan. Peranan kedua orang tua dalam perspektif pendidikan. Bagaimana cara kita mendidik anak menjadi anak yang saleh? Bagaimana kita mendidik anak kita, anak yang sesuai dengan harapan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menjadikan keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini akan dibahas oleh Al-Habib Umar. Dan kitab ini yang sekarang kita berada, ini jilid yang pertama, ada jilid yang kedua. Jadi kelihatan tipis tetapi syamil kamil. Ini kelihatan tipis tetapi mencakup, insyaallah. Mudah-mudahan dalam kajian-kajian kita bisa memaksimalkan kitab ini semuanya. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa. Segala puji bagi Allah yang dialah Allah yang Maha mencipta, dan dialah Allah juga menegakkan. Bukan cuma sekedar Allah mencipta, tapi Allah tegakkan, Allah kuatkan. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Bukan cuma sekedar mencipta, tapi Allah menguatkannya. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah menakdirkan, menentukan. Fahada, dan dialah Allah juga subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu, Allah maha memberikan petunjuk. Kita enggak perlu takut tentang rizki, karena rizki sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak perlu takut tentang apa yang harus kita terima esok. Kalau misalnya kita yakin kepada Allah, kita bakal nerima itu semuanya insyaAllah, dengan penuh kebaikan. Wassalatu wassalamu ala nibrasil huda. Salawat dan salam tersanjung kepada nibrasil huda, keagungan petunjuk. Nibras, dalam artian lain, nibras itu cerdas. An-nibras, al-ilmu nibras, ilmu yang penuh dengan kecerdasan. Ala nibrasil huda, kecerdasan petunjuk, yaitu baginda Rasulullah. Wa kanzil ghina, dan terhadap kanz itu diartikan banyak, tetapi yang paling indah di sini diartikan kanzil ghina itu tempat kekayaan. Tempat kekayaan. Siapa yang mau kaya, ada di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam salah satu sabda Rasulullah, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan. Itu kan, Allahumma ja'alni miskinan wa ahini miskinan wa amitni miskinan wahzurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Jadikan hidupku orang miskin. Jadikan aku dengan orang miskin, dan matikan aku bersama dengan mereka orang-orang miskin. Maksudnya apa? Rasulullah kaya. Dengan kayanya baginda Rasulullah itu di antara dua wadi, di antara wadi yang ada, satu lembah ke lembah berikutnya itu namanya wadi. Di antara gunung ke gunung itu namanya wadi, lembah namanya. Itu semuanya kepemilikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ kambing, dan seluruh kambing milik baginda Rasulullah. Saking kayanya baginda Rasulullah. Tapi ketika itu ada seseorang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mendapatkan kambing kau?" Rasulullah wa idza suila a'ta. Terlihat akhlak baginda Rasulullah.
Ketika baginda Rasulullah dipinta, baginda Rasulullah memberi. Wa idza su'ila a'ta. Imam Syafi'i satu waktu, padahal beliau baru saja diberi kuda merah. Kuda merah ketika itu adalah alat atau seperti mobil. Itu angkutan yang paling berharga pada zamannya, kuda merah. Baru saja Imam Syafi'i diberi kuda merah, kemudian ada orang bilang, "Ya Imam, kuda ente bagus banget, Masya Allah." Imam Syafi'i bilang, "Ataibu, engkau mau enggak?" "Ya mau dong." Diberi, Masya Allah, diberi. Jadi bercandaan ulama benar. Jadi ulama-ulama kita walaupun bercanda, ente terid ente. Ana urid, khudh, ambil. Dan enggak bagaimana-gimana lagi. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh orang tersebut, rupa-rupanya orang tersebut itu adalah pimpinan kabilah. Pimpinan kabilah, kemudian balik ke kabilahnya, balik ke sukunya, kemudian dengan serta-merta mengatakan, "Wahai kabilahku, tidak ada orang yang memberi sebegini banyaknya kecuali dia adalah Nabi dan Rasul. Aku beriman. Amantu bih, aku beriman kepadanya." Ayo semuanya kita ke orang tersebut dan semuanya kita beriman kepada orang tersebut. Akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah. Kalau kepala sukunya sudah beriman, maka mereka orang yang berada dalam suku tersebut semuanya beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah kaya. Jadi kalau misalnya kita mau kaya, ikutin Rasulullah. Kalau kita mau miskin juga ikutin baginda Rasulullah. Jadi jangan salah kaprah. Itu buktinya baginda Rasulullah, "Waj'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan." Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, hidupku miskin semuanya. Itu memang sabda baginda Rasulullah. Karena hobinya baginda Rasulullah miskin, padahal beliau kaya. Jadi hobi dijadikan miskin, dijadikan hobi. Miskin dijadikan hobi. Dan minta lagi baginda Rasulullah agar menjadi orang miskin dan meninggal dalam keadaan miskin. Baginda Rasulullah Muhammad. Sayyidina Muhammad ini tujuan kita Nabi besar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Biasakan kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita sertakan keluarga dan sahabatnya. Ketika kita bersalat kepada Rasulullah tanpa bersalat kepada keluarganya, itu disebut dengan salawatul batra, salawat yang terputus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tidak kita iringi dengan Ali Muhammad, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Itu namanya salatul batra, salawatnya terputus. Cuma-cuma dia bersalat kepada Nabi Muhammad tapi terputus. Kita sempurnakan wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan qiyasan juga kepada keluarga dan sahabat. Sahabat baginda Rasulullah qiyas. Kalau keluarganya disebut, juga sahabatnya disebut. Karena baginda Rasulullah selalu dengan keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi wa sahbi itu qiyas. Kalau keluarga disebut, berarti juga sahabat disebut. Kan di mana saja ada baginda Rasulullah, di situ ada keluarga dan di situ ada sahabat. Gitu. Wa ala alihi wa sahbihi nujumi hadiy, dan kepada keluarga dan sahabatnya yang keduanya itu nujumi hadiy, yaitu bintang-bintang petunjuk, wa tarjumani amrihi wa nahyi, dan penerjemah perintah dan larangannya Rasulullah. Jadi keluarga dan para sahabatlah yang paling tahu tentang perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah. Tanpa kita kembali kepada keluarga dan sahabat, kita tidak bisa paham tentang Rasulullah mutlak. Wa ba'du, faminal ma'lumi anna tarbiyata min ahammi rakaizi igamatil khilafati ala dhahril ardi. Sebagaimana maklum adanya bahwa pendidikan, ini pendidikan yang sekarang kita bahas, kan salahul usrah wa daurul abawaini fit tarbiyah.
dan peranan kedua orang tua dalam perspektif pendidikan. Nah, sekarang Al-Habib Umar berkata tentang apa itu yang disebut dengan pendidikan. Banyak orang salah tentang makna pendidikan. Apa yang disebut dengan pendidikan? Mereka lebih banyak mengacu kepada pendidikan barat, atau mereka lebih mengacu kepada pendidikan timur tanpa melihat kepada pendidikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian-kajian ini banyak dibahas di universitas-universitas terkenal jamaah sekalian. Di universitas terkenal, dan sekarang alhamdulillah kita bahas di masjid kita ini. Gitu. Di mana kitab ini sudah dibahas di di pendidikan-pendidikan internasional dan sebagainya. Huma'adu, setelah memuji kepada Allah dan bersolat kepada baginda Rasulullah, faminal ma'lum, sangat diketahui, anna tarbiyata min ahammi raka'iz iqamatil khilafah, bahwa pendidikan itu diantara sekuat-kuat, sepenting-penting kekuatan al-khilafah, kepemimpinan. Tidak ada satu kepemimpinan tanpa pendidikan. Kepemimpinan tidak bakal berarti tanpa pendidikan. Jadi pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, itu bakal melahirkan kepemimpinan yang berkualitas juga. Kita lihat kalau misalnya pendidikan kita, lihat anak-anak keturunan kita, pendidikannya berantakan, nanti bakal menjadi kepemimpinannya pun bakal menjadi berantakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kekuatan dalam kepemimpinan itu tergantung kepada pendidikan. Ala dhahril ardi, di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa 'alaiha madaru salahil alami aw fazadihi, dan bahkan dalam pendidikan itu terlihat tampak kebaikan alam atau rusaknya alam. Kita mau lihat alam itu bakal menjadi baik atau buruk tergantung kepada pendidikan. Nih lihat betapa anak kita taruh di mana. Jangan kita taruh anak kita sembarangan sekolah. Sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu. Bahkan terkadang kita menaruh anak-anak kita yang penting sekolah bonafit, gratis dan bonafit. Mereka para ulama-ulama naruh anaknya kira-kira di madrasah atau di sekolah yang di situ wali bin auliyaillah. Kenapa? Karena mampu untuk memberikan peranan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita kan yang penting sekolahnya bonafit, sekolahnya hebat. Oh, di mana anak sekolah? Atau di mana anak kuliah? Nih, masya Allah, di universitas hebat, di universitas ternama, di universitas ini dan itu. Kita nggak tahu itu universitas punya siapa. Universitas punya siapa? Mereka para ulama-ulama kita tempo-tempo dulu itu menaruh anaknya yang kalau misalnya di situ ada lembaga tapi pimpinannya wali min auliyaillah. Bismillah. Ayo udah, itu siapa yang punya wali min auliyaillah? Bismillah. Siapa yang punya habib ini, habib itu? Bismillah. Siapa yang punya kiai ini, kiai itu? Bismillah. Dulu kira-kira kalau misalnya di Jakarta itu sekolahnya di mana? Di Asy-Syafi'iyah. Di Asy-Syafi'iyah punya siapa? Ki Abdullah Syafi'i. Ayo udah, bismillah. Atau dulu setelah Asy-Syafi'iyah ada nama berikutnya Al-Ashiratus Syafi'iyah. Punya siapa? Ki Syafi'i Azami. Ayo udah, bismillah. Begitu. Dulu. Begitu. Kita lihat kenapa? Karena walau bagaimanapun juga sekolah terbentuk. Anak-anak bakal menjadi terbentuk dengan siapa yang punya. Enggak sembarang sekolah. Ini zaman sekarang kan masya Allah. Bahkan terkadang kita nih yang ngaji sekarang ini salah naruh anak. Yang penting negeri, yang penting gratis, yang penting bonafit. Betul gak jamaah? Betul gak jamaah? Bagaimana mau anak bakal menjadi soleh? Salah pendidikan jamaah sekalian, salah pendidikan. Nanti pada akhirnya tuh anak bakal menjadi musuh-musuh. Naudzubillah min dzalik. Bukan cuma sekadar musuh kita, bahkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Fa wajib 'alal aba'i wal ummahati tijah abnaihim mas'uliyatul i'dadi lahum liyakuna zawatan salihatan wa muslihatan fi mujtama'atihim. Nah, di sini dikatakan oleh Habib Umar, kewajiban buat bapak dan ibu itu di hadapan anak-anak mereka mempunyai tanggung jawab mempersiapkan diri mereka
agar mereka menjadi keturunan yang saleh dan salehah dan baik di dalam perkumpulan mereka. Persiapkan sedini mungkin agar nanti anak keturunan kita baik, saleh dan salehah, dan nanti bakal menjadi baik di dalam pergaulan mereka. Bagaimana dalam cara mendidik? Jangan sampai salah cara mendidik. Makanya mereka, orang-orang tua mereka, yaitu mereka kaum-kaum salihin, sebelum mereka mendidik anaknya ke fulan bin fulan, ke fulan bin fulan, ke sekolah fulan bin fulan, atau pesantren fulan bin fulan, mereka sendiri yang langsung mendidik. Agar mereka orang tuanya sebagai orang tua dan sebagai guru juga. Karena disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Dalam satu riwayat, al-ummu madrasatul awla. Dalam satu riwayat yang lain disebut dengan bahwa ibu itu adalah madrasah yang paling istimewa. Makanya kita nih, sebelum punya anak, kita cari istri ini salihah. Dan bukan cuma sekedar salihah, alimah, yaitu alim. Bagaimana mungkin kita mau mempunyai anak yang alim kalau istri kita bukan alimah? Jadi bukan cuma sekedar kita lihat istri cuma sekedar bisa bersolek saja. Yang penting istri cantik, kira-kira diajak kondangan nggak malu-maluin. Astagfirullah. Ini bagaimana? Ustaz Abdul Aziz, mana Ustaz Abdul Aziz? Ini dia sebelah kanan saya. Bagaimana kalau misalnya cuma nyari istri yang penting cantik? Kalau dipejeng, kalau istri seperti itu, istri kan bukan untuk dipejeng. Istri bukan cuma sekedar untuk diajak kondangan, diajak kondangan. Kalau misalnya diperlihatkan ya dosa. Istri itu untuk mendidik anak. Bagaimana anak kita menjadi soleh dan solehah itu terbentuk dengan istri. Jadi jangan sampai salah. Ini kalau misalnya ngelihat tuh kira-kira tuh istri cantik atau perempuan cantik layak untuk jadi istri. Astagfirullah. Nggak tahu bahwa tuh perempuan udah khatam Quran atau udah hafal ini dan itu. Ini solehah gak? Kira-kira kita lihat perempuan kira-kira ini solehah, tapi mukanya biasa-biasa saja, nggak laku tuh. Padahal itu yang bakal mendidik anak. Tuh lihat, keturunan yang soleh min manbatis salih, min manbatis salih. Karena keturunan yang soleh itu dari tempat yang soleh. Ini kalau yang pada mau punya istri, cari istri yang solehah dulu. Kalau untuk istri yang cantik, jamilah banyak, betul gak? Yang jamilah banyak, tapi yang solehah susah. Tapi kalau misalnya tuh dia dapat solehah dan jamilah, alhamdulillah. Cuma kita lihat kita soleh dan jamil gak? Kita soleh dan jamil gak? Kita soleh, alhamdulillah. Kita jamil, alhamdulillah. Berarti insya Allah kita dapetin yang solehah dan jamilah, insya Allah. Amin. Karena untuk keturunan, bagaimana mungkin tadi dikatakan keturunan soleh dan solehah kalau ibunya nggak tahu ngaji, ibunya nggak bisa ngaji? Gimana anak nanti soleh dan solehah? Bagaimana nanti anak-anak kita bakal bisa khatam Al-Quran? Cuma pandainya bersolek saja, berhias, pakai merah-merah, pakai lipstick, pakai apa namanya ini nggak tahu, saya nggak paham namanya. Pakai apa namanya? Skubidu-bidu lagi. Pakai komedo. Oh, ada. Pandai dia bersolek tapi tidak pandai untuk berwudu. Pandai dia berhias tapi tidak pandai untuk mendidik anak. Musibah. Ini lihat, yang dari awal berarti. Jadi kalau kita mau mendidik anak, kita lihat dulu calon istri kita dari awal, calon istri. Lihat nih calon istri, kira-kira kebuka gak dia auratnya? Kira-kira dia bermartabat gak? Dia berakhlak gak? Gitu. Kita ini laki-laki terkadang terhipnotis tentang kecantikannya saja. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Di dunia ini kayaknya nggak ada dia, nggak ada yang paling cantik kecuali dia. Yang kita lihat itu dulu. Terus nanti anak kita gimana dong? Kalau misalnya yang kita lihat cuma sekedar cantiknya saja, betul gak ibu-ibu? Bu, betul gak? Repot nanti, repot. Nah, pendidikan yang paling utama nih, lihat. La mu'awila admin lil jami wal mabadi wal akhlaq, yang sekira-kira ini tidak bakal meruntuhkan kekuatan dan pondasi yang utama dan akhlak. Kita mau mendidik anak, kekuatan utama itu adalah akhlak. Suami dan istrinya kira-kira berakhlak gak?
Kita nih sebagai laki-laki berakhlak gak? Istri kita sebagai perempuan berakhlak gak? Yang bakal menjadi ibu dari anak-anak kita berakhlak gak? Ini yang paling pondasi, yang paling utama. Kalau misalnya istri kita tukang ngomel, istri kita kalau udah ngomel habis-habisan, bagaimana mau punya anak yang saleh? Anak kita, Masya Allah, baru salah sedikit diomelin sama istri kita habis-habisan. Bagaimana mau terbentuk dengan anak soleh dan soleha? Susah. Jadi tadi dikatakan orang soleh itu terlahir dari tempat yang soleh. Istri kita soleha. Kan wajar kalau anak kesana dan kesini berantem, kesana dan kesini berantem. Itu istri kita sabar banget. Itu modal dasar anak bakal menjadi wali min auliyaillah. Amin. Kalau istri kita sabar banget, Masya Allah. Istri kita ini sabar luar biasa. Kita 2 hari, 3 hari, 4 hari enggak pulang-pulang. Oke, Mas'ud. Istri kita diam aja. Itu insya Allah anak kita bakal jadi wali min auliyaillah. Sabar aja, udah sabar. Ya hari enggak. Perempuan-perempuan tarim tuh, kalau misalnya kira-kira susunya habis, lauk habis, enggak berani ngomong sama suami. Enggak berani. Jadi kira-kira tuh bekas nasi habis itu ditaruh aja di ruang tamu. Susu habis ditaruh aja di ruang tamu. Kalau kita kan ada susu SGM atau susu Denkau dan sebagainya. Enggak berani itu mereka ngomong, "Pak, susu habis." Kemana aja ente? Enggak, ini taruh aja tuh. Bekas susu ditaruh. Suami juga bakal tahu, ya Allah udah habis ya. Nasi udah habis, pendaringan udah kosong dan sebagainya. Gitu, Masya Allah. Enggak berani, sampai tuh wanita tarim kehabisan duit aja enggak berani ngomong sama sang suami. Makanya wajar mereka anak-anaknya jadi wali min auliyaillah. Amin. Mudah-mudahan istri kita seperti itu. Mudah-mudahan istri kita seperti itu. Karena kita lagi mau mendidik anak nih. Sekarang kita lagi mau mendidik anak. Jadi sebelum kita mendidik anak, istri kita terlebih dahulu sabar dulu. Benar dulu nih istri kita. Pembahasan kita dalam bulan suci Ramadan, bagaimana agar anak keturunan kita bisa menjadi wali min auliyaillah, menjadi saleh, jadi anak-anak saleh. Jangan harap kita bakal menjadi anak keturunan yang saleh, anak-anak kita keturunan yang saleh tanpa kita mengikuti apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Umar, insyaallah ini. Gitu. Kalau udah isyraq kasih tahu saya. Karena saya dapat kabar isyraq ibu-ibu ngaji ya. Iya, baca Quran. Maafin saya kalau kelebihan. Wa huna nadau baina yadaka azizil qari. Di sini dikatakan oleh Habib Umar, aku letakkan di antara hadapan engkau wahai pembaca yang budiman. Kita disebut dengan pembaca yang budiman. Amin. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar pembaca yang budiman, gitu, yang berbudi, yang beretika. Al-juz' al-awwal, juz yang pertama ini, al-mutadammina li jumlatin min qawaid tarbiyati, yang mencakup bahagian dasar-dasar pendidikan. Jadi ini kita walaupun kita enggak kuliah di fakultas pendidikan, kalau kita ngaji ini ya insyaallah. Tapi kita amalkan. Kita belajar, kita amalkan. Waduh, SPD sarjana pendidikan, Masya Allah. Sarjana pendidikan cuma seminggu 2 kali, Rabu Kamis, itu juga Ramadan akhir udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sarjana pendidikan Masjid Jami Adhiya. Gitu. Tapi kita amalkan, kita amalkan. Yang belum tentu tuh mereka yang SPD sarjana pendidikan bisa mengamalkan apa yang telah dikatakan oleh Habib Umar. Dan ini kitab benar-benar diwacanakan dan dibaca, tadi saya katakan, di berbagai macam kampus-kampus besar di dunia ini. Habib Umar membahas tentang Ghabasun Nuril Mubin di pesantren besar di dunia. Ada pesantren besar di dunia namanya Al-Azhar Kairo. Enggak tanggung-tanggung. Beliau ngajar, menjadi guru tamu, menjadi dosen tamu di Al-Azhar Kairo, di Masjid Al-Azhar Kairo. Itu beberapa episode, banyak episode yang beliau ajarkan. Gitu. Dosen guru istimewa ketika itu. Tetap beliau ngajar di Kairo, di Al-Azhar.
Setiap beliau ngajar di di universitas ternama di Amerika dan dunia barat dan sebagainya. Gitu. Apalagi si Indonesia memang. Di antaranya waktu dahulu dan saya sendiri yang langsung menemani di antaranya di UIN gitu. Di UIN, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri UIN gitu di Ciputat. Beliau mengungkapkan. Jadi jamaah sekalian ini kalau betul-betul kita membahas kitab ini seakan-akan sekarang kita menjadi mahasiswanya Habib Umar. Ya, seakan-akan kita menjadi mahasiswanya Habib Umar. Jadi diam aja dulu. Kan kita jadi mahasiswa, seakan kita lagi ada di dalam kampus. Ya, tapi kita amalkan. Lil abna'i wal abanati, dan ini adalah kaidah-kaidah dasar ya habis waktu. Ini adalah kaidah-kaidah dasar dalam membina anak putra dan putri menjadi putra-putri yang saleh. Litakuna muntaligan lana fi adai risalatina fi husni tarbiyati. Yang tujuannya agar bisa menjalankan risalah lembaran-lembaran ini dalam sebaik-baik skema pendidikan. Wal i'dadi li falidati akbaidina al-mustagati min mabada'i dinina al-hanifi wa syari'atihil samha. Yang tujuannya untuk kita mencetak generasi-generasi kita dasar untuk menjalankan dasar agama-agama kita yang al-hanif dan syariat-syariat yang penuh dengan toleran. Mohon maaf sampai sini aja dulu ngaji kita, jadi kuliah kita sampai sini selesai gitu. Mohon maaf karena memang ini saya harus mengikuti aturan dari dari Masjid Adhiya atau dari kampus Adhiya ya. Jadi seakan-akan kita lagi ada di kampus karena ini kajian-kajiannya luar biasa jemaah ya. Ngaji-ngaji ini, pembahasan seperti ini, pembahasan yang sangat luar biasa, menarik, sangat-sangat menarik. Ini kajian Habib Umar luar biasa indah, betul-betul sangat-sangat indah gitu. Jadi dikaji bukan cuma sekedar di satu tempat ini dan saja, ini dan itu saja. Bahkan tadi saya katakan di tempat-tempat besar, dan bahkan dikaji di program-program khusus di kampus-kampus ternama di dunia ini. Ini masya Allah, semua masya Allah. Kita di antara terlat, ya, di antara kaum muslimin yang telat dalam membahas kitab ini. Tapi insya Allah tidak ada kata telat, karena ketika orang yang bisa menjalankan, insya Allah tidak disebut dengan telat. Mohon maaf jamaah, insya Allah kita kembali esok di setiap hari Rabu dan Kamis. Insya Allah kita akan membahas kitab ini. Dan jamaah, kami harapkan untuk yang belum punya bisa memiliki dari Ustaz Abdul Aziz, yang tadi beliau mengatakan di setiap satu kitab ini ada hadiah, ya hadiah. Hadiahnya 20 ribuan. Tapi kalau mau lebih, gak ada masalah. No problem. Mau ngasih 50 ribu itu no problem. Gak ada problem gak kira-kira jemaah? Enggak, manfaatnya besar. Ini masya Allah, andai kan kita ngasih 5 juta aja, manfaatnya besar nih kitab. Ilmu luar biasa. Ilmu. Gak ada masalah dah, kita gak dapat ijazah sarjana pendidikan. Yang penting kita ngaji tentang pendidikan ini. Ya, niatin besok kita datang gak telat, insya Allah kita ngaji penuh dengan pembahasan yang khusus dalam kajian yang sangat indah gitu. Salahul usrah wa daurul abawaini fit tarbiyah al-allamah al-murabbi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Jemaah tahu gak? Ini beliau banyak universitas besar di dunia ini memberikan beliau doktor honoris causa, tapi banyak beliau tolak. Doktor honoris causa. Jadi enggak belajar, enggak kuliah, dapat doktor. Dan ini bukan main-mainan. Lantaran apa? Lantaran keilmuan yang beliau miliki itu melebihi bahkan dari derajat mereka para guru-guru besar yang ada. Beliau enggak kuliah, tapi keilmuannya melebihi daripada guru-guru besar yang ada. Dan bahkan Grandmaster Mesir itu sangat ta'zim dengan keindahan gaya bahasa beliau dan keilmuan yang beliau miliki. Ada apa di balik ini semuanya? Kesucian hati, keindahan akhlak yang beliau miliki. Di setiap ucapannya itu sangat menggetarkan hati.
Dan ini hati bukan cuma sekadar 1, 2, 3 orang, tapi jutaan orang tergerak dan tergetar dalam kajian-kajian yang dimiliki oleh kita punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Maka dari itu jamaah sekalian, insyaallah di setiap Rabu dan Kamis kita insyaallah bersama dengan Habib Umar, insyaallah. Wallahu a'lam.